Hai, welcome back to LRTizen Podcast 2.0 bersama saya kembali dengan Anca untuk menemani episode kali ini. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa untuk LRTizen yang sedang berpuasa ya saat ini. Dan puasa itu banyak sekali perubahan-perubahan pola hidup, mulai dari pola makan, pola tidur, dan aktivitas sehari-hari juga selama Ramadan berubah. Dan sayangnya kalau lagi puasa tuh kayak males yang kayak gitu kan. Dan mungkin juga LRTizen ini sempat mendengar mitos ya, dimana kalau puasa tuh nggak boleh olahraga. Ternyata itu mitos banget, nggak bener. Selama Ramadan atau puasa wajib tetap melakukan gerak dan berolahraga. Nah, episode podcast kali ini kita sudah kehadiran tamu sangat spesial banget yang sangat-sangat mengerti gerak tubuh olahraga, yaitu ada Mas Kelvin dari Celebrity Fitness. Halo Mas Kelvin. Halo. Selamat datang di salah satu unit LRT City. Kita ada di LRT City Tebet nih, Mas. Oke, keren. Mas Kelvin, kita ngomong tentang gerak olahraga di saat puasa nih. Tapi sebelum itu, coba Mas Kelvin perkenalan diri dulu, coba ke LRTizen. Siapa sih Mas Kelvin? Kegiatannya apa, sebagai apa, kayak gitu Mas, coba. Oke, perkenalkan nama saya Kelvin. Biasanya itu dipanggil ada Coach Kelvin kalau di klub. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari Celebrity Fitness. Role saya adalah sebagai fitness development team yang mana tanggung jawabnya itu untuk menjaga dan lebih training, kemudian menjaga kualitas dari tim PT yang ada di klub supaya bisa memberikan standar terbaik buat member-membernya. Saya juga masih ngajar juga. Oke, berarti Mas Kelvin ini sebagai PT ya, personal training. Jadi untuk yang melatih orang agar gerak-geraknya benar ya, nggak ngasal-ngasal seperti itu ya. Kalau boleh tahu kesibukan selain mengajar di klub Celebrity Fitness, apa lagi nih Mas? Kebetulan saya muter-muter sih, jadi Jakarta Tangerang. Oke. Selain kasih training dan bimbingan buat tim PT yang ada di klub, masih ngajar juga. Selain itu masih juga latihan sih. Berarti seluruh PT Celebrity Fitness ini di trainingnya sama Mas Kelvin ya? Kita ada tim sih. I see. Jadi di Mas Kelvin ini adalah atasan-atasan semua PT, istilahnya lebih ilmunya lebih banyak ya daripada PT-PT yang lainnya ya. Bisa karena memberikan training ke PT-PT semua klub ya. Mas Kelvin nih, ceritakan sedikit dong, awal mula Mas Kelvin ini menjadi seorang training ataupun menjadi personal training di Celebrity Fitness nih. Ya, asal mulanya itu dari 2015. Kemudian jadi PT 2-3 tahun, kemudian saya diangkat buat jadi role yang sekarang. Terus ada berbagai seleksi dan ada trainingnya juga, interview juga. Terus sampai sekarang masih menjabat dan masih berfokus buat develop dan mengembangkan skill-skill tim PT yang ada di Celebrity Fitness. Oke, Mas, kalau dukanya apa sih? Kalau senang pas saja senang banget ya, selain dapet fitness gratis ya kayak gitu kan dia, udah gitu banyak ketemu sama orang. Kalau dukanya apa sih Mas? Kalau boleh tahu nih ya, LRTizen nih. Duka ya? Kalau dibilang waktu mungkin. Ya, waktu sih. Karena kayak benar-benar seharian gitu dan hampir selama seminggu itu memang di luar kan, apalagi jarak kerjanya juga nggak deket ke Jakarta Tangerang. Karena muter ke semua klub gitu. Tapi yang pastinya dari segala itu dapat badan yang sehat ya. Betul. Nah, Mas, kembali ke topik kita saat ini ya. Puasa harus tetap gerak, harus tetap melakukan olahraga nih Mas. Walaupun kayak agak-agak mager ya nggak sih, kalau puasa tuh takut haus yang kayak gitu kan. apa namanya, kenapa sih kita harus tetap gerak nih Mas saat puasa?
Oke, sebenarnya sih kenapa harus bergerak terus harus olahraga selama bulan puasa itu tujuannya adalah supaya menjaga kalau kita ngomongin dari istilah fitnessnya ya, menjaga metabolisme tubuh tuh supaya tidak ngedrop, nggak gampang lemes, terus nggak gampang lapar juga. Nggak gampang lapar dalam artian selama kita tahu gerakan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas, tidak terlalu berat juga, dan bisa tahu kapan penempatan waktunya, seharusnya sih tidak mengganggu puasa ya, justru malah jadi lebih bagus kualitas puasanya ke badan. Tuh, berarti Alatizen salah banget ya kalau ada mitos kalau puasa nggak boleh olahraga. Malah harus untuk biar lebih kuat yang tadi kan ya. Terus agar tidak terasa kelaparan juga kan. Udah gitu, mungkin killing time-nya nggak sih? Jadi nggak terasa tiba-tiba udah beduk yang kayak gitu kan ya. Nah, tadi kan juga harus kayak pemilihan gerakan juga harus tepat, waktu juga harus tepat. Itu kapan sih Mas waktu yang tepat untuk kita berolahraga di saat puasa? Oke, sebenarnya kalau waktu yang tepat itu nanti akan kembali ke preferensi masing-masing. Kalau secara kasar kita bagian jadi 3 waktu. Ada sebelum buka, setelah buka, sama setelah sahur. Nah, kalau sebelum buka itu biasanya kita rekomendasikan setidak-tidaknya adalah 30-45 menit sebelum berbuka puasa. Jadi setelah latihan masih ada kesempatan untuk langsung buka puasa. Gitu. Kalau setelah, cuma kekurangannya adalah mungkin badannya tenaganya tidak optimal karena sedang dalam kekurangan cairan sama kekurangan gula. Terus kalau misalnya setelah buka, pasti kan badannya masih fit tuh ya, udah dapat asupan makanan. Cuma harus diperhatikan aja pilihan makannya tidak terlalu besar porsinya sebelum latihan tersebut. Jangan makan berat dulu ya. Iya, jadi makan beratnya justru setelah. Nah, kalau setelah sahur, kalau memang orang ini niat banget sama kesehatan mereka atau fitness journey mereka, mereka bisa latihan setelah sahur gitu. Tapi mungkin akan mengurangi jam tidur mereka setelah sahur tersebut. Jadi banyak banget rekomendasi alternatif untuk para LRTizen nih memilih waktu kapan yang tepatnya ya, kebutuhan yang tepatnya ya. Mau sebelum buka, setelah buka, atau setelah sahur ya. Sesuai waktu mungkin ya, waktu yang ditentukan sendiri sama LRTizen di luar sana ya Mas. Nah tadi kan ada gerakan yang tepat juga salah satu komposisi yang harus dipenuhi ya, yang harus istilahnya itu yang jangan ngasal ya gitu gerakannya, karena akan kalau ngasal-ngasal juga maka haus yang ada, iya kan ya, malah lapar, malah bukan kuat, akan bikin lemes kalau asal ngasal. Nah, cara milih gerakan itu kayak gimana sih, Mas? Ini kan kita berarti ngomongin konteksnya adalah di lingkup tempat tinggal berarti ya. Iya. Yang mungkin minim equipment. Gitu. Paling pilihan gerakan itu bisa menggunakan berat tubuh sendiri atau bodyweight training, atau menggunakan alat-alat atau benda-benda yang memang ada di tempat tinggal sendiri. Kalau memang tidak di-provide dengan dumbbell atau mungkin dengan plates, beban eksternal lainnya. Kayak gitu. Dan karena pilihan gerakan yang mungkin terbatas atau mungkin dari segi kesulitannya tidak bisa terlalu banyak, paling bisa difokuskan untuk penambahan repetisi atau mungkin dari ada jeda pause-nya pada saat satu gerakan. Intinya dibikin lebih sulit tapi dengan kapasitas sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan tersebut. Nah, untuk durasi nih Mas, kan kita kan kayak puasa juga segala aktivitas tetap berjalan kan ya, tidur, udah gitu kerja, udah gitu segala aktivitas tetap berjalan nih di saat puasa ini. Durasinya berapa lama sih Mas yang tepat untuk menjalankan olahraga atau gerak tubuh di tempat, mau di apartemen, mau di kamar yang kayak gitu Mas? Sebenarnya kalau kita ngomongin durasi yang tepat itu pasti akan berbeda-beda dari masing-masing orang. Karena kita ngelihat dari kesibukan mereka, kemudian dari kualitas tidur mereka cukup atau tidak, kemudian dari pengalaman latihan mereka sebelumnya seperti apa, kayak gitu. Biasanya semakin fit orang itu, mereka bisa menyesuaikan dengan jam latihan yang lebih lama. Even mereka dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau misalnya mereka tidak ada pengalaman latihan sebelumnya, bisa mulai dengan waktu yang cukup singkat, at least mungkin 15-30 menit.
Oke. 15 sampai 30 menit udah cukup ya sebenarnya ya. Jadi cuma gerak-gerak 15 sampai 30 menit udah cukup untuk memenuhi kebutuhan gerak tubuh atau olahraga ya, Iya. Mas ya. Gak lama kok, cuma meluangkan waktu 15 sampai dengan 30 menit udah bisa memenuhi kebutuhan untuk berolahraga setiap harinya ya, Mas. Nah, Mas, gerak seperti apa sih yang dapat dilakukan di apartemen nih, Mas? Karena kan kalau aku tinggal di apartemen nih, karena kan apartemen nggak luas ya, nggak bisa mau lari, apalagi punya treadmill yang kayak gitu kan, apalagi mau sepeda, mager lah, panas di luar sana gitu kan. Apa yang bisa dilakukan olahraga atau gerak tubuh apa yang dilakukan di apartemen, Mas? Oke. Kalau ngomongin banyak sih, banyak banget. Dan paling kita fokuskan ke bagian-bagian parts-nya aja. Jadi kayak kita bagi gerakan di bagian lower body, Oke. kemudian di bagian upper body. Oke. Kayak gitu. Berarti ada dua itu ya, apa namanya itu, bagian. Iya, dua bagian. Upper, Sama upper lower. tuh di bawah pinggang ke bawah. Upper itu pinggang ke atas, kalau lower itu berarti pinggang ke bawah. Oh, oke ya. Terus kondisi seperti apa yang memungkinkan orang untuk olahraga saat puasa? Kalau lagi nggak lapar, ya tentu saja. Yang pastinya lah. Karena kalau lapar juga udah nggak konsen juga, iya. Terus dan memang merasa badannya saat itu fit. Kalau memang lagi nggak fit ya better tidak usah dipaksakan untuk berolahraga. Mungkin pilihannya setelah buka puasa ya, Ya, pilihannya gitu. kan. Jangan pas saat puasanya. Hmm. Tapi kalau emang udah merasa fit, it's okay dilakukan saat puasa itu ya. Oke, Mas, coba dong aku mau ngeliat nih. Kasih contoh gerakan yang dapat mungkin dicontoh sama LRTizen di luar sana, gerakan saat lagi di apartemen nih. Karena kan apartemen kayak gini aja kita gitu kan, apartemen di living room-nya. Tapi kita bisa kerja olahraga yang kayak gitu, kayak gimana, Mas? Gerakan apa aja sih, Mas? Tadi kan ada upper sama Lower. lower. Nah, Kalau lower kayak gimana, Mas? Kalau lower? contoh nih saya bergerak. Sebenarnya kalau menggunakan berat tubuh sendiri atau body weight bisa paling simpel kayak gerakan squat atau mungkin gerakan lunges. Oke, gimana? Kaki dibuka senyamannya. Kaki dibuka setengah. senyaman. Oke. Ya kita nggak bilang harus selebar apa sih. Kalau Oke. dia nyamannya memang selebar panggul. Oke. Kalau bisa rapat nggak apa-apa juga. Oke, kaki buka senyamannya ya, Senyamannya. berarti. Terus nanti depan badannya tegak, tinggal sofa, Ya. tinggal duduk, berdiri. Oh, cuma gitu aja. Tapi duduknya nggak yang duduk selonjoran begini itu. Oh. Jadi kayak cuma nempel ditahan doang. ya. Nempel doang terus berdiri lagi. Namanya apa? Squat. Ya, lebih ke chair squat sih. Apa? Chair squat atau Chair box squat squat. kita bilangnya. Gitu. Oke. Itu dilakukan berapa repetisi? 10 sampai 15 cukup. Habis itu istirahat. Habis itu istirahat. Diulang berapa kali? Kalau 2 set sih bisa, tapi kalau dia masih bisa mampu dan belum merasakan kelelahan yang signifikan atau belum Oke. merasakan kehausan signifikan, bisa sampai dengan 3 set. Oke, berarti apa? Squat lah ya namanya ya. Squat. Squat dengan bantuan sofa agar tidak terlalu rendah juga mungkin ya. Betul. Dilakukan 10 sampai dengan 15 kali repetisi, diulang lagi jadi 2 sesi. Ya, 2 set atau 3 set. Oh, 2 set, bukan sesi. 2 set ya. 2 atau 3 set. 3 set. Selain itu, apa lagi nih Terus yang kalau bisa buat- dilakukan? Oke, masih bagian lower body. Lower. Misalnya, kita bisa pegangan ke sini. Oke, pegangan sofa ya. Sofa, buat tahanan aja sih sebenarnya. Oke. Ini namanya split squat. Jadi kakinya dipisahin, kaki depan satu sama belakang. Ke belakang dikit, depan tegak, tinggal turun ke bawah. Nah, kalau misalnya oleng nanti bisa berdiri lagi. Nah, tangan yang satu tinggal taruh di pinggang, Oke. terus berdiri. Tuh. Sama nih fokusnya buat di bagian bawah juga. Jadi fokus bagian bawah ada 2 gerakan. Squat ya tadi ya, Betul. sama lunges, Split squat. split Split squat. squat. Split. Oh, split. Oh, Naik, oke. seperti Itu sama-sama untuk menggerakkan tubuh bagian bawah. bawah, betul. Dilakukan Sama, kurang 10 lebih. sampai 15 ya, 2 set. Iya. 2 atau 3 set. Yang berbeda ntar diganti. Oh, jangan diganti. Kalau ini kan fokusnya kaki kiri. Kiri. Mau Oh, Jadi gantian oke, gitu. Itu satu oke. set.
Satu set, berarti 2 set ya. 2 set. Terus apa lagi Mas yang bisa dilakukan di apartemen nih? Kalau buat badan atas ya. Badan atas. Misalnya, ini biar kita paling gampang sih kita menggunakan properti yang ada. Ini pakai sofa. Ini nama gerakannya tricep dips. Jadi buat tricep dips. Oh, susah ya sebutan. Ya dips kita bilangnya dips gitu. Iya. DIPS. Jadi buat lengan belakang atau tricep. Nanti tinggal duduk, tangannya di setupnya seperti ini. Oke. Nanti maju ke depan sampai bagian tulang ekornya nempel. Iya. Terus turun ke bawah sebatas yang bisa digerakin, dorong ke atas. Oke. Jadi cuma turun, naik. Nah, paling kalau gerakan ini yang mesti diperhatiin adalah usahain si bahunya jangan sampai rounding ke depan. Gitu. Jadi usahakan selalu tegak ke atas. Oke. Sesimpel itu sih. Terus apa lagi? Apalagi ya. Upper lagi. Upper lagi. Mungkin push up mungkin bisa ya. Push up bisa pakai sofa juga, ya. Tapi ini saya ngalangin kamera nih. Contoh yang kayak gini. Nah, geser. Inilah ya. Terus tinggal turun. Oke. Mainin angle-nya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya di sofa terlalu mudah, nanti bisa di bawah yang lebih berat. Oke. Kayak Jadi gitu. tadi udah di lower udah, upper terus udah. udah. Terus apalagi sih Mas yang bisa dilakukan di apartemen nih? Kira-kira kenapa? Mungkin ada alat-alat apa yang di rumah kayak gitu yang bisa dijadiin berat apa sih? Angkat berat atau apa mungkin? Oke, paling simpel, bantal. Oh, bantal. Bantal ini kita coba pegang seperti ini ya. Kita cuma duduk terus kita bawa ke atas gitu. Ya. Karena dia tidak terlalu berat, jadi kita mungkin bisa fokusnya menggunakan repetisi. Oh, atau mungkin bantalnya bisa dikasih apa dulu kayak gitu? Ya, bisa nggak sih buat bisa. penggerak? Bantal Biar agak-agak berat ada bebannya kayak bisa. gitu kan? Bantal atau mungkin tas. Dikasih buku gitu kan? Ya dimasukin buku, itu juga bisa. Jadi ada bebannya seperti ini. Ini udah gerakan ini bisa ngelatih di bagian bahu depan. Oh, oke. Gitu. Yang tadi apa? Kalau tadi squat tadi fungsinya untuk Squat tadi baik yang yang box squat sama yang split squat itu dia buat fokusnya adalah di bagian paha depan sama di bagian bokong. Tuh. Kalau tadi yang deep apa tadi? Kalau yang deep itu spesifik buat di bagian lengan belakang sini, tricepnya. Kalau yang tadi bahu. Bahu iya tadi. Front raise. Nah, Mas, tadi kan ada kayak gerakan-gerakan yang lebih simpel lagi, ada nggak sih? Paling simpel, oke. Buat kaum mager-mager kali ya. Nih. Lagi duduk di sofa atau duduk di tempat tidur. Oh, nah ini nih yang buncit nih. Tinggal nyender, kalau misalnya nggak simbang bisa pegangan di sini. Kakinya didorong, tarik. Perutnya diem aja? Perutnya diem aja. Badannya usahakan selalu lurus ke belakang, jadi nggak bungkuk. Jadi pas udah nyender, udah berasa kayak perutnya kenceng, nah mulai digerakin tuh. Kakinya. Gitu. Ternyata kaum mager juga bisa ya, bisa mau tiduran, mau duduk, tanpa bergerak keluar pun lagi duduk bisa dilakukan olahraga itu ya. Yang penting niat dulu sih. Niat dulu, niatnya dikumpulin. Udah gitu, jangan ada alasan untuk tidak melakukan gerakan atau olahraga ya. Betul. Nah Mas, sebenarnya fungsinya olahraga itu apa sih fungsinya? Kadang-kadang kan ala-ala gue mau sehat, tapi di balik itu kan ada tujuan utamanya. Kebanyakan yang orang nge-gym atau orang melakukan kegiatan olahraga itu apa sih fungsi yang tujuan yang biasanya diinginkan dari mereka? Oke, kalau itu biasanya kita bagi jadi 2 kategori orangnya. Yang pertama, orang yang mereka tidak punya fitness journey sama orang yang punya fitness journey. Kalau orang yang punya fitness journey yang mereka sudah terbiasa latihan, kemudian mereka berpuasa dan mereka memutuskan untuk tidak latihan karena tujuannya adalah untuk fokus ke ibadah puasa. Sebenarnya tidak salah dari sisi ibadahnya, tapi dari segi latihannya justru itu akan membuat progres latihan mereka yang sudah berjalan selama ini jadi kasarnya jadi turun ngedrop lagi gitu. Metabolismenya jadi ngedrop lagi karena dia nggak latihan selama sebulan tersebut. Justru kalau latihan selama bulan puasa itu
kita bisa memaksimalkan penggunaan lemak di badan itu sebagai bahan bakar tubuh. Karena pada saat puasa kan kita lagi dalam keadaan kekurangan gula sama kekurangan air. Betul. Mana gula itu dipakai sebagai bahan bakar tubuh untuk bisa beraktivitas. Nah pas puasa karena nggak ada asupan gulanya, terbatas lah. Si badan jadi nggak cari tahu nih, saya harus cari sumber tenaga dari mana lagi, yang ada kan lemak di badan. Nah akhirnya dia pakai lemak buat beraktivitas. Nah dengan latihan tersebut, dengan olahraga sama bulan puasa, meningkatkan proses pembakaran lemak di badan jadi lebih besar. Gitu. Jadi kadar lemak di dalam tubuhnya bisa lebih turun. Tapi kalau kita melakukan olahraga di apartemen tadi itu hasilnya maksimal nggak sih? Atau kalau emang dilakukan secara reguler tetap aja ada hasilnya yang kayak gitu? Tetap akan ada hasilnya sih, karena begini, kalau kita ngomongin maksimal atau tidak tuh tergantung dari apa yang jadi goal orang tersebut. Kalau yang jadi goalnya itu hanya dari sekadar saya cuma pengen fit aja, saya cuma pengen sehat aja, sudah cukup, udah maksimal. Tapi kalau goalnya mereka adalah saya pengen badannya jadi besar, atau saya pengen badannya otot, atau pengen bisa lebih fit, akan ada effort lebih harus mereka lakukan untuk bisa mencapai titik maksimal tersebut. Berarti harus ke klub ya, ke gym yang benar-benar dan dibimbing sama personal trainer ya, jadi nggak asal-asal juga, karena kan banyak banget alat-alat di gym itu kan ya, jangan sampai salah memilih alat dan salah penggunaannya. Tapi kalau di rumah tetap udah maksimal ya, bisa dilakukan yang beberapa gerakan alternatif tadi untuk melakukan kegiatan gerak olah badan tubuh di apartemen ya. Nih Mas, dan itu kan kalau di apartemen, apalagi orang yang masih awam dengan olahraga nih, biar nggak cedera kayak gimana sih Mas? Karena kan tahu tiba-tiba tadi yang kayak squat, tiba-tiba kakinya keseleo lah apa ya gitu, gimana untuk menghindar cedera nih Mas? Oke, pertama yang pasti kalau saya kasih tahu ke orang-orang yang umum terkait dengan hal tersebut, biasanya harus riset dulu sih, kayak mini research lah. Oke. Sekarang di internet udah banyak ya. Betul, informasi sekarang kan sudah banyak. Paling nggak kayak harus cari tahu, gerakan yang mau dilakukan apa, terus do and don'ts-nya apa. Gitu. Yang paling umum sih pasti kita ngomonginnya adalah alignment ya. Nah kita ngomonginnya kan biasanya body weight, gerakannya pakai berat tubuh sendiri. Selama alignment badannya dalam artian kita ngomongin tulang punggung. Tegak atau dia agak condong ke depan nggak masalah selama tulang punggung itu masih dalam keadaan netral, jadi nggak bungkuk atau nggak terlalu melenting juga, itu nggak masalah gitu. Itu sih. Terus apa ya, gerakan sendinya sesuai sama arah yang seharusnya sih. Kayak contoh misalnya saya tadi gerakan squat, gerakan lutut saya itu akan selalu searah sama arah ujung kaki. Jadi nggak ke dalam atau bahkan mungkin ke luar, sesuai sama gerakan naturalnya. Ada tips nggak sih untuk biar nggak cedera? Oke, biasanya itu kalau cedera itu bisa berbagai macam ya. Pertama, kalau dari segi eksekusi gerakannya kurang tepat, dalam artian positioningnya kurang pas, setupnya kurang pas, terus pada saat bergerak yang tadi saya bilang gerak sendinya tidak sesuai dengan arah seharusnya, atau badannya sebenarnya udah capek nih atau udah berasa kelelahan tapi masih dipaksa. Nah itu juga bisa menyebabkan cedera sih. Karena dia udah capek ya sebenarnya badannya, tapi dipaksakan itu akan berakibat cedera ya. Salah satunya ya. Nih Mas, apakah konsumsi saat sahur itu berpengaruh dalam tenaga untuk olahraga? Seperti apa sih yang menunjang biar bisa melakukan kegiatan olahraga nih Mas? Oke, ini pertanyaan yang sangat ditanyakan biasanya sih. Jadi kalau kita ngomongin sahur, biasanya orang mikirnya saya makan sahur sebanyak mungkin biar nanti kuat sampai buka puasa. Sebenarnya pemikiran tersebut gak salah, hanya saja harus dengan strategi dan pendekatan yang lebih smart, dalam artian dari segi pemilihan makanannya. Gitu. Biasanya kita akan selalu merekomendasikan dan menyarankan untuk orang itu pada saat berpuasa, pilihan either buka atau sahur, selalu utamakan konsumsi proteinnya terpenuhi terlebih dahulu. Jadi kenapa demikian? Karena kemungkinan untuk orang itu mengalami penurunan berat badan, kemudian penurunan massa otot itu cukup besar selama bulan puasa. Karena kan jam makannya berubah. Jadi setiap kali makan usahakan ke si protein itu terpenuhi dulu. Dalam artian
kita mendingan kenyang karena makan protein dibandingkan kenyang karena makan nasi kebanyakan. Karbonya ya. Gitu. Jadi kayak misalnya satu piring itu ada ayam atau ikan, terus ada nasi, ada sayur. Kita bisa utamakan habisin si ayam atau ikannya dulu. Bukan dihabisin dulu, habis itu baru nasinya samain, tapi fokusin habisin si ayamnya dulu nih atau proteinnya dulu nih. Baru nanti bisa habisin buat sayur atau si karbohidratnya. Karena kalau protein itu dia lebih lama pencernaannya. Dalam artian dia bikin badan itu lebih lama signal laparnya. Karena selama proses dia dicerna itu tubuh tidak merasakan lapar karena mikir saya masih kenyang, masih full. Karena lama yang tadi itu ya cernanya si protein ini. Kalau porsinya sendiri berapa persen harus kita konsumsi si protein ini, Mas? Beda-beda sih tiap orangnya, tergantung dari tinggi sama aktivitasnya. Oh, beda-beda gitu. Ya. Kalau dari presentasi bisa di 30-60% dari makanan. Selebihnya fokusin ke serat sama karbohidrat. Serat tuh sayur, buah, ya. Kalau karbo banyak nggak usah? Normal-normal aja. Normal. Porsi normal. Nih, kameramen di sini banyak suka makan nasinya banyak. Banyakin lauk ya, budaya sih ya. Ngomongin budaya susah kalau itu. Belum makan, kalau belum makan nasi gitu kan, ya alasannya ada aja. Udah makan daging, udah makan ayam, tetap kurang nasi gitu kan. Ternyata kalau saat puasa, sahur itu harus kita banyak konsumsi protein. Betul. Serat dan juga karbohidratnya secukupnya. Nah, Mas, ternyata banyak sekali gerakan-gerakan yang seru ya untuk yang dilakukan di apartemen ya. Selain itu, apalagi sih yang bisa dilakukan kan gerak-gerak. Kalau lari harus keluar ya, bukan di apartemen. Kalau mungkin apartemennya ada jogging track bisa juga ya. Bisa. Karena di apartemen kita di LRT City Jatibening, di LRT City Bekasi, apartemennya ada jogging track bisa dilakukan ya. Atau renang juga bisa kali ya. Renang batal puasa nggak sih? Enggak kali ya, kalau nggak keminum ya. Kalau nggak keminum ya. Jangan sengaja minum juga batal itu. Jadi bisa lari selain melakukan kegiatan olahraga, gerak tubuh di apartemen. Bisa keluar sedikit, melakukan jogging di jogging track ya, lari-lari kecil. Atau renang bisa ya. Paling kalau kayak gitu yang mesti diperhatiin adalah pilihan waktu buat lari ataupun berenangnya. Jangan terlalu akan lebih cepat bikin haus dan lebih lapar juga, panas yang gitu kan. Betul-betul pemilihan waktu juga yang tepat ya. Entah itu pagi setelah sahur yang kayak gitu kan, ya terang banget, nggak panas banget, atau menjelang puasa tadi kan habis gerak-gerak di apartemen kayak gitu kan, habis itu lari sebentar, balik lagi ke unit apartemennya, buka puasa gitu. Wah, terakhir nih Mas, tips untuk LRTizen nih agar tetap kuat berolahraga saat puasa nih Mas. Apa sih tips and triknya nih untuk LRTizen di luar sana? Pertama dari segi pilihan makanan dulu. Tadi kan sudah dibahas dari segi pilihan makanan pada saat buka sama sahur. Ya, itu tips pertama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah dari segi hidrasi atau dari segi minum. Itu minum harus cukup. Kasarnya tuh ini 2 gelas setelah berbuka. Kemudian sembari berbuka setelah sahur itu 2 gelas lagi. 2 gelas lagi sebelum sahur. Pada saat sahur itu paling tidak 4 gelas. Biar kuat sampai buka puasa. Biar tetap bisa melakukan olahraga yang pastinya ya. Untuk LRTizen di luar sana, tips nih dari Mas Kelvin nih ya. Yang pertama, konsumsi saat sahur protein yang banyak. Sahur dan buka. Protein saat berbuka dan sahur ya. Protein yang banyak, serat dan karbohidrat. Udah gitu, konsumsi air ya. Konsumsi air harus cukup. 2 gelas setelah buka. 2 gelas sebelum sahur ya tadi ya. Pas tidur ya mungkin ya.
dan 4 gelas saat sahur. Iya. Mungkin di setelah itu masih bisa juga minum kan ya. Yang penting 8 gelas satu hari itu harus dikonsumsi sama Artisan di luar sana. Mas Kevin, thank you so much udah mengedukasi, memberikan informasi, memberikan gerakan-gerakan untuk Artisan di luar sana. Semoga nih ya Artisan di luar sana puasanya lancar, tetap bisa bergerak dengan beberapa alternatif dari Mas Kevin tadi. Amin. Yang pastinya tetap sehat ya, karena nomor satu untuk kesehatan itu. Betul. Karena kalau kita lagi sakit nggak bisa gerak apa-apa gitu kan. Mumpung masih sehat, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan yang sehat yang pastinya ya. Mas Kevin, thank you so much Thank you, udah menjadi narasumber di Artisan Podcast kali ini. Mas Kevin juga yang penting sehat, sukses terus untuk Celebrity Fitness. Nanti kita ketemu di Car Free Day bulan Mei ya. Yes. Thank you. Oke, Artisan udah tahu kan ya gimana cara gerak yang benar, harus mengkonsumsi apa saat sahur dan berbuka puasa, kapan saat melakukan olahraga yang tepat. Oke, kalau gitu saya Anca. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, atau komen mau bahas apa lagi nih episode Artisan Podcast selanjutnya. Saya Anca, see you, bye.